Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal darsi wa fi makanikum al-mubarak insyaallah. Wa sanata'allam huna an fiqhin nisa min kitab fatawa wa ahkam mar'ah fil Islam li Syekh Dr. Syauqi Alam. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang darah yang keluar dari perempuan, yaitu ada darah haid, nifas, dan juga istihadah. Kemudian kita juga telah membahas masa iddah, ya, dan apa itu yang disebut masa iddah atau masa tunggu setelah wanita diceraikan oleh laki-laki atau setelah ditinggal wafat oleh suaminya. Maka sekarang kita menuju kepada pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang ada di dalam buku ini, ya, sesuai fakta atau sesuai fatwa yang diberikan oleh Syekh Dr. Syauqi Alam. Ya, jadi di dalam buku ini kita sedang membahas tentang fatwa-fatwa atau hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum toharah atau hukum bersuci bagi perempuan, ya. Nah, sebelum memulai, kita belajar, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang al-farqu bainal mani wal madhi wal wadi wa hukmu kull minha, adalah tentang perbedaan antara air mani, madhi, dan wadi, dan kemudian hukum dari setiap masing-masing mani, madhi, dan wadi ini. Jadi ada pertanyaan as-su'al, kaifa yumkinu at-tafarruq baina kulli minal mani wal madhi wal wadi wa ma hukmu kulli minhum min isbati taharatil badan wa thawb. Jadi bagaimana kita bisa membedakan antara air mani, air madhi, dan cairan wadi, dan bagaimana hukum atau cara membersihkannya dari badan dan pakaian. Kemudian al-jawab, wadi huwa ma'un abyad dakhin yakhruju ba'dal baul. Jadi tadi dipertanyakan adalah membedakan cairan yang keluar dari kemaluan, yaitu ada air mani, air madhi, dan air wadi. Sekarang kita masuk kepada apa itu air wadi atau cairan wadi itu. Al-wadi ma'un abyad dakhin yakhruju ba'dal baul. Jadi wadi itu adalah cairan putih, ya, yang kental, kemudian dia keruh dan tapi tidak berbau, dan biasanya keluar setelah buang air kecil atau setelah kencing, ya. Jadi ketika buang air kecil terus ada seperti cairan putih kental keluar tapi tidak berbau, itu disebut dengan wadi, dan dia merupakan najis, dan tidak ada perbedaan ulama yang beranggapan bahwa ini bukan najis tapi ini adalah najis. Kemudian dalilnya adalah qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'dal baul fa yaghsilu dzakarahu wa anfiyahi wa yatawadda wa la yaghtasil. Jadi wadi itu merupakan cairan yang keluar ketika buang air kecil. Nah, dan cukup dibersihkan dan berwudu, tidak usah mandi. Jadi bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah hanya dibersihkan, gitu kan. Jadi hukum taharahnya seperti apa? Apakah harus mandi besar? Tidak, tapi cukup dibersihkan dan berwudu ketika ingin sholat. Seperti itu bisa dipahami. Kemudian yang kedua adalah madhi. Nah, madhi ini apa? Al-madhi huwa ma'un abyad zaik yakhruju 'inda at-tafkir fil jima' aw 'inda al-mula'abah wa qad la yash'uru al-insan bi khurujihi wa yakunu min ar-rajul wal mar'ah
Nah, jadi al-madhi itu adalah cairan putih ya yang agak bening dan agak lengket yang keluar dari kemaluan seseorang wanita ataupun laki-laki dalam kondisi syahwat ya, jadi itu membayangkan sesuatu yang mengandung syahwat ya, tetapi terkadang keluarnya air madhi ini tidak terasa, tiba-tiba saja keluar gitu ya. Nah, dan ini dialami oleh laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, seperti ada juga kemudian bagaimana cara membersihkannya atau hukum toharohnya. Nah, ada hadis an Sahl bin Hanif radhiyallahu anhu qala kuntu alqa min al-madhi shiddatan wa ana wa kuntu ukthiru min al-iktisal fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala yakfika an ta'khudha kaffan min al-ma'i fatandaha bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang laki-laki yang selalu keluar air mandi gitu ya, ada cairan putih selalu keluar dan aku sering sekali mandi, jadi untuk membersihkannya dia mandi. Kemudian dia bertanya pada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, cukup bagi kamu untuk membersihkannya gitu ya, jadi tidak perlu mandi besar gitu. Tapi kemudian kalau dia mengenai pakaianku bagaimana? Jika mengenai pakaianmu cukup untuk mengambil segenggam air dan membersihkannya seperti itu. Nah, maka dalam hadis ini dijelaskan hukum toharoh jika seseorang mengeluarkan madhi adalah tidak wajib mandi besar, tetapi cukup berwudu ketika ingin sholat dan membersihkannya ketika mengenai pakaiannya. Kemudian yang ketiga adalah air mani. Al-mani huwa al-ma'ud dafiq bimakna al-madfuq alladhi yakhruju 'inda al-ladzatil kubra wa huwa min mujibatil ghusl. Jadi air mani itu adalah cairan yang tebal berwarna putih yang keluar memancar dari kemaluan ya, dan diiringi dengan rasa nikmat dan adanya syahwat. Hukumnya adalah wajib mandi besar. Nah, jadi kemudian air mani ini sebagian ulama beranggapan kemudian najis, tapi sebagian atau dohirnya beranggapan kemudian tohir. Nah, kemudian bagaimana kalau pakaian itu terkena air mani? Kalau masih basah dicuci pakaiannya, tapi kalau jika sudah kering maka cukup dikerik saja bagian yang terkena air mani tersebut ya. Jadi tadi air mani itu ketika seseorang mengeluarkan air mani maka wajib untuk mandi besar sebelum dia melakukan ibadah seperti salat. Tapi kalau misalkan dia mengeluarkan air wadi atau madhi maka cukup untuk dibersihkan saja, tidak usah mandi besar. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah naqdul wudu bil lamsi. Nah, naqdul wudu bil lamsi adalah bagaimana hukumnya batal wudu dengan bil lamsi atau bersentuhan ya. Di sini ada pertanyaan adalah mumarridah tutira jalan hukana fil adal wa huwa mutawaddi wa mumarrid hukana fil adal limra'ah mutawaddi'ah wa tabib yarshifu al-imra'ah wa yaqaw minhu lamsuha atna al-kashfi wa huwa mutawaddi aw al-aqsifa hal yantaqidu wudu haula'i bihadal lams awla. Jadi ada seorang suster ya di rumah sakit, dia memberikan suntikan kepada pasiennya yang laki-laki, sedangkan pasiennya ini mempunyai wudu. Begitupun misalkan ada seorang perawat laki-laki memberi suntikan kepada pasien perempuan yang mana dia mempunyai wudu. Ya, kemudian ada juga dokter yang sedang memeriksa pasiennya, misalkan dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, dan menyentuh bagian kulit perempuan tersebut atau menyentuh bagian badan perempuan tersebut gitu ya. Dan ternyata pasien perempuannya ini mempunyai wudu. Nah, apakah
wudunya tersebut batal dengan disentuh tadi oleh perawat atau suster atau dokter tersebut? Al-jawab, dijawabnya adalah pada surat Al-Baqarah, pada surat An-Nisa ayat 43, qala Allah Ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Di sini terdapat kata aula mastumun nisa. Ya, tadi kita membahas tentang batal tidaknya wudu seorang dengan bersentuhan. Aula mastumun nisa, al-lamsu di sini berbeda-beda pendapat dari setiap mazhab. Ada pendapat yang pertama mufassirun. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna al-lamsu di sini adalah al-jima', bersetubuh ya. Jadi jika bersetubuh maka otomatis membatalkan wudu. Jadi lamsu di sini adalah bersetubuh. Kemudian makna yang kedua, pendapat yang kedua, ada yang mengartikan bahwa lamsu di sini adalah mubasyarah atau bersentuhan kulit dengan kulit gitu ya. Kemudian yang ketiga ada yang mengartikan al-ladzah wa syahwah ya, bersentuhan dengan syahwat dan nikmat seperti itu. Nah, yang mengambil pendapat atau makna yang pertama itu Imam Abu Hanifah. Jadi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah al-mulamasah di sini adalah bersetubuh ya. Jadi naqdul wudu bil lamsi atau yang membatalkan wudu dengan cara al-lamsu di sini adalah dengan bersetubuh. Tapi jika sentuhan saja tidak membatalkan wudu begitu. Kemudian yang mengambil pendapat kedua yang dimaksud dengan al-mubasyarah atau bersentuhan antara kulit dengan kulit gitu ya, misalkan dengan saya tidak saja, yaitu diambil oleh mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi misalkan seperti sedang di bis ya, kita mau masuk bis tersebut, kemudian bersentuhan tangannya atau telapak tangannya antara lawan jenis tidak sengaja, maka itu batal wudunya menurut mazhab Imam Syafi'i. Kemudian pendapat yang ketiga tadi ada yang mengartikan maknanya al-ladzah wa syahwah, yaitu bersentuhan dengan nikmat atau dengan adanya syahwat. Itu adalah pendapat yang diambil oleh Imam Malik ya. Jadi ketika bersentuhan tanpa adanya syahwat maka dianggap tidak batal wudunya menurut pendapat Imam Malik. Nah, kemudian di dalam pertanyaan tadi itu bagaimana hukumnya seorang suster atau perawat ataupun dokter yang menyentuh kulit ya atau bagian badan pasiennya yang lawan jenis, sedangkan di pasien tersebut mempunyai wudu, apakah pasien tersebut batal wudunya karena bersentuhan dengan dokter atau suster atau perawat tersebut atau bagaimana ya? Amal mubaridah yuqtil hukna fil adalil mar'ahun sahawi tabib inda kashfihi 'ala al-mar'ah idza kana ay min haula'i samsu'ah biqasdi taraddud wa syahwah intaqada wudu'a. Nah, jikalau seorang dokter ini sengaja menyentuh misalkan ya di bagian pasien itu dengan adanya syahwat atau keinginan syahwat itu, maka batal wudunya.
Itu seperti, tapi jika tidak bermaksud ada syahwat ataupun yang dipegang itu dia merasakan syahwat, maka tidak batal wudunya. Ya, seperti pendapat Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita. Tadi kita membahas tentang apa itu makna mani, madhi, dan wadi. Kemudian bagaimana pendapat madhab tentang al-lamsu yang membatalkan wudhu. Berarti ada 3. Ada yang mengatakan lamsu itu artinya jima atau bersetubuh. Ada yang mengatakan lamsu itu artinya basyara atau bersentuhan dengan kulit sengaja atau tidak sengaja. Dan ada juga yang mengartikan artinya adalah bersentuhan dengan syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, ambil hikmah dan yang baiknya, dan jangan ambil yang buruknya. Semua kebaikan datang dari Allah, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti malam ya. Wa jazakumullah khairan katsiran. Semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.